Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tentang tugas besar 4 yang berjudul FHRP konsep. Kami dari 8 yang beranggotakan Saya yang Hatika dari NIM Perdika, 210158. kemudian ada Raisa Andi Hansa dan Nendra dengan NIM 211011066. Selanjutnya dari saya sendiri Firda Budi Utami dengan NIM 211011081. Next. Oke, table of contents-nya atau materi yang dibahas di sini ada dua. Yang pertama ada first home redundancy protocol atau menjelaskan protokol redundancy hop pertama. Yang kedua ada HSRP atau menjelaskan bagaimana HSRP beroperasi. Yang pertama ada first hop redundancy protocol, HRP, atau apa yang dimaksud dengan FHRP, yaitu protokol redundansi lompatan pertama adalah mekanisme yang menyediakan gateway default alternatif di jaringan yang dialihkan di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Next. Redundansi router. Salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada gateway default adalah dengan mengimplementasikan router virtual. Dengan berbagai alamat IP dan alamat MAC, dua atau lebih router dapat bertindak sebagai router virtual tunggal. Yang pertama adalah alamat IPv4 dari router virtual dikonfigurasikan sebagai gateway default untuk workstation IPv4 tertentu. Yang kedua ada ketika frame dikirim dari perangkat by default, host menggunakan ARP untuk menyelesaikan. Alamat MAC yang terkait dengan alamat IPv4 dari gateway default, resolusi ARP mengembalikan alamat MAC dari router virtual. Yang terakhir ada sebuah protokol digunakan mengidentifikasi dua atau lebih router sebagai perangkat yang bertanggung jawab untuk memproses frame yang dikirim ke alamat MAC atau IP dari satu router virtual. Next. Oke, selanjutnya redundansi router, yaitu ini langkah-langkah yang terjadi ketika router aktif gagal. Yang pertama, router siaga berhenti melihat pesan halo dari router penerusan router. Yang kedua, router siaga mengasumsikan peran mengambil alih peran router penerusan. Yang ketiga, karena router penerusan yang baru mengasumsikan IPv4 dan MAC, alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, maka host tidak melihat adanya gangguan dalam layanan. Oke, yang kedua itu HSRP. Prioritas dan permission HSRP itu peran router aktif dan siaga ditentukan selama proses pemilihan HSRP secara default. Router dengan alamat IPv4 tertinggi secara numerik dipilih sebagai router aktif. Lalu ada SRP Stats and Times. Untuk inisial digunakan sebagai apa? Keadaan ini digunakan melalui perubahan konfigurasi atau ketika antarmuka pertama kali tersedia. Lalu ada keadaan learn, router belum menentukan alamat IP virtual dan belum melihat pesan halo dari router aktif. Lalu ada kondisi listen, router mengetahui alamat IP virtual, tetapi router tersebut bukan router aktif atau router siaga. Lalu ada kondisi speak, router mengirimkan pesan halo secara berkala dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan pengguna aktif atau router siaga. Lalu ada kondisi standby, router merupakan kandidat untuk menjadi router aktif berikutnya dan mengirimkan pesan halo secara berkala. Router HSRP yang aktif atau standby mengirimkan paket halo ke alamat multicast setiap 3 detik secara default. Router standby akan menjadi aktif jika tidak menerima halo pesan dari router aktif setelah 10 detik.
untuk menurunkan pengaturan timer ini ke kecepatan menggunakan kecepatan meningkatkan failover atau preemptation. Namun, untuk menghindari penggunaan CPU yang meningkat dan tidak perlu perubahan status siaga, jangan atur pengatur waktu lalu di bawah 1 detik atau pengatur waktu tunggu di bawah 4 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.